Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Dewi Fitria. Rekan-rekan saya yang lainnya ada Syaimah Wildatusala, ada Tia Septiani, ada Ari Aisu Jayanti, ada Ervin Suprapto, dan ada Helmi Duyana. Di sini saya akan mempresentasikan project based learning dari 3 mata kuliah. Yang pertama ada dari agama, ada dari kewarganegaraan, dan dari bahasa Indonesia. Kami mendapatkan tema sosial politik dan kami mengambil judul Sekolah Anti Korupsi di Lingkungan Sekolah, lebih utamanya Sekolah Anti Korupsi sebagai upaya pencegahan korupsi di lingkungan sekolah SMA Negeri 4 Tasikmalaya. Nah, sebenarnya apa sih itu korupsi? Kami mengambil korupsi dari menurut KBBI. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara dari perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Nah, dari korupsi itu sendiri sebenarnya merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Next. Kami juga mengambil korupsi menurut ahli dari Agus Mulya Karsono, bahwasannya korupsi merupakan perbuatan yang sangat buruk, jahat, dan merusak. Perbuatan tersebut dapat berupa perbuatan tidak bermoral, bersifat busuk, dan kondisinya menyangkut kedudukan suatu instansi atau aparatur pemerintah, penyalahgunaan kekuasaan dalam suatu kedudukan karena suatu pemberian, menyangkut ekonomi dan faktor politik, serta penempatan keluarga atau kelas menjadi kedewasaan di bawah kekuasaan sebuah jabatan. Nah, dari konteks ini juga sudah menjelaskan bahwa korupsi itu hal yang sangat buruk, apalagi di agama Islam. Dari sifat berbohong saja sudah dilaknat atau sudah menjadi sebuah dosa yang sangat besar, apalagi dengan tindakan korupsi yang mana korupsi akan menyebabkan kerugian beberapa pihak. Next. Nah, sebenarnya banyak pertanyaan di orang-orang, korupsi di lingkungan apa saja, di lingkungan sekolah apa saja sih? Di antaranya ada mencontek, datang terlambat, berbohong. Nah, dari tanda mencontek ini di sekolah menengah atas negeri itu hampir 90% siswa masih melakukan mencontek ketika ulangan. Yang kedua, datang terlambat. Masih banyak siswa yang datang terlambat karena sesuatu hal yang mungkin bisa dikatakan masih layak untuk diusahakan agar tidak terlambat datang ke sekolah. Nah, itu tuh sudah termasuk korupsi di lingkungan sekolah. Nah, ada juga berbohong, yang mana berbohong, kenapa saya masukkan atau kami masukkan berbohong termasuk korupsi di lingkungan sekolah? Karena masih banyak siswa yang mengatasnamakan membeli buku padahal untuk suatu kepentingan yang tidak terlalu penting. Maka dari itu kami masukkan korupsi di lingkungan sekolah ada berbohong, karena dari berbohong tersebut akan bersifat, akan bertindak lebih lanjut untuk melakukan yang tidak baik. Next. Nah, ada cara mencegah korupsi di lingkungan sekolah. Yang pertama, percaya diri. Dengan percaya diri akan terhindar dari sikap mencontek. Kami sudah membicarakan ini atau sudah sharing kepada siswa-siswa yang ada di sekolah kelas 12. Kenapa sih, faktor apa sih yang menyebabkan kalian masih mencontek? Mereka mengatakan bahwa mereka tidak percaya diri karena mereka sudah terpaku ke Google, yang mana dari tindakan tersebut hilanglah percaya diri mereka. Padahal sebenarnya mereka sudah mengetahui jawaban, cuma karena mereka sudah terlalu terpaku ke Google, maka dari itu mereka tidak percaya diri. Yang kedua, kuat keimanan. Nah, keimanan salah satu tiang dari seseorang agar tidak berani melakukan tindakan korupsi. Nah, kuat keimanan itu sebuah tiang tidak hanya korupsi di lingkungan sekolah, tapi korupsi di lingkungan manapun. Karena korupsi itu merupakan suatu
sangat berat bagi seseorang yang di lingkup mudah untuk berkorupsi. Maka dari itu bisa mencegah tidak melakukan tindakan korupsi itu dengan kuatnya keimanan kita. Jika kita benar-benar takut kepada Tuhan, maka tindakan tersebut tidak akan dilakukan. Yang ketiga, rajin membaca. Dengan banyak literasi kita akan banyak mendapatkan ilmu pengetahuan dari seisinya. Dari baik rajin membaca ini, kita tidak hanya terpaku ke teknologi yang membuat kita malas, tetapi gunakan teknologi dengan membaca edukasi yang membuat kita akan terhindar dari sikap mencontek. Next. Nah, di sini kami ada beberapa poin mengenai akibat korupsi di lingkungan sekolah. Poin yang pertama, hilangnya rasa kepercayaan diri orang lain. Nah, sudah saya jelaskan tadi, hilangnya rasa kepercayaan diri dari orang lain itu salah satu akibat dari korupsi di lingkungan sekolah. Yang kedua, hilang rasa kepercayaan diri dari orang yang melakukan tindakan tersebut. Hilang kepercayaan. Jadi, jika kita sudah melakukan kebohongan terhadap orang lain, maka kejujuran kita akan sulit dipercaya. Poin yang ketiga, menurunnya tingkat pendidikan di Indonesia. Ya, betul sekali. Dari tindakan mencontek itu membuat turunnya pendidikan di Indonesia. Kualitas pendidikan di Indonesia itu ke-72 di beberapa ratus negara yang lainnya. Oleh sebab itu, kecerdasan seseorang akan meningkat ketika hilangnya sikap mencontek. Karena kepercayaan diri mereka akan terus berjalan, otak akan terus berjalan ketika perspektif mereka terus berlanjut. Nah, poin selanjutnya yang keempat, selalu bergantung terhadap orang lain. Nah, akibat dari korupsi itu akan selalu bergantung ke orang lain. Jika sesuatu dilakukan harus sendiri, maka yang biasanya mereka mencontek ketika melakukan hal sendiri membuat mereka akan merasa di dunia yang berbeda, atau mereka akan kehilangan kepercayaan diri dari mereka, atau yang dimana di dunia perkuliahan itu tidak selalu bergantung kepada orang lain, yang mana kita harus bisa berdiri di atas kaki sendiri. Selanjutnya, akan shock jika sudah memasuki dunia perkuliahan. Betul sekali, karena apabila sikap-sikap buruk, kebiasaan-kebiasaan buruk di SMA terbawa ke dunia perkuliahan, maka akan kaget jika memasuki dunia perkuliahan, yang mana tidak hanya orang lainlah yang harus terus berjalan, tapi kita juga harus terus berjalan mengikuti arusnya dunia perkuliahan, yang mana kita akan dimasuki atau kita akan dituntut untuk bisa berdiri sendiri di atas kaki sendiri. Next. Udah ya. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.